Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lilis Rodiawati di LL Klasmat. Kelasnya belajar matematika. Sekarang saya ada di pusat perbelanjaan tempat buah-buahan. Tempat ini yang akan dijadikan media pembelajaran dalam sistem persamaan linier 3 variabel. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang datang ke saya dan permintaan untuk membahas konsep SPLTP atau sistem persamaan linier 3 variabel. Di antaranya pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah: 1. Apa yang dimaksud dengan sistem persamaan linier 3 variabel atau SPLTP? Kemudian yang kedua, bagaimanakah bentuk umum dari sistem persamaan linier 3 variabel? Kemudian yang ketiga, di bidang apa SPLTP dapat diterapkan? Nah, sebenarnya permasalahan manusia yang dapat diselesaikan dengan menggunakan konsep sistem persamaan linier 3 variabel itu banyak. Nah, untuk itu, mari ikut dengan saya untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaannya sampai akhir ya. SPLTP banyak diterapkan di berbagai bidang, misalnya bidang industri, jasa, lalu lintas, penerangan, perbankan, perdagangan, dan lain-lain. Misalnya di bidang perdagangan, untuk menghitung besar keuntungan atau mungkin untuk menghitung rugi. Saya akan menjawab pertanyaan bagaimanakah bentuk umum dari sistem persamaan linier 3 variabel. Baik, kita lihat ya. Bentuk umum persamaan linier 3 variabel atau SPLTP adalah sebagai berikut ya. AX ditambah BY ditambah CZ sama dengan D. EX ditambah FY ditambah GZ sama dengan H. IX ditambah JY ditambah KZ sama dengan L. Dengan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, dan L anggota bilangan real. Dengan mengamati bentuk sistem persamaan di atas, maka untuk menentukan nilai-nilai variabel masing-masing variabel yaitu X, Y, dan Z dengan cara 1. Substitusi, 2. Eliminasi, yang ketiga bisa dengan campuran yaitu dengan substitusi dan eliminasi. Oke, untuk semua itu kita lihat dalam penyelesaian soal. Saya membeli 1 paprika hijau, 1 paprika merah, dan 1 paprika kuning dengan harga Rp15.000. Dari kalimat sehari-hari, saya membeli 1 buah paprika hijau ditambah 1 buah paprika merah ditambah 1 buah paprika kuning dengan harga Rp15.000. Nah, terlebih dahulu kita harus mengubah dari kalimat sehari-hari menjadi kalimat matematika, yaitu model matematika dengan cara dimisalkan. Paprika hijau kita misalkan dengan X. Paprika merah kita misalkan dengan Y. Paprika kuning kita misalkan dengan Z. Sehingga kalimat matematikanya
atau model matematikanya adalah X ditambah Y ditambah Z sama dengan 15.000. Saya membeli 8 buah jeruk ditambah 2 buah apel ditambah 3 buah kiwi dengan harga Rp38.000. Dengan cara yang sama, dari kalimat sehari-hari, saya membeli 8 jeruk dan 2 apel dan 3 kiwi dengan harga Rp38.000. Kita ubah dulu ke dalam kalimat matematika atau model matematika dengan cara dimisalkan jeruk X, apel dengan Y, kiwi dengan Z. Sehingga kalimat matematikanya atau model matematikanya, karena jeruknya ada 8, maka 8X. Apelnya ada 2, maka 2Y. Sedangkan kiwinya ada 3, maka 3Z. Nah, sehingga diperoleh model matematikanya adalah 8X ditambah 2Y ditambah 3Z sama dengan 38. Sekarang saya akan membeli buah-buahan buat anak-anak saya nanti di rumah. Untuk anak saya yang pertama, saya akan membeli 2 buah pisang, 1 jeruk, dan 1 apel. Loh, ternyata harganya Rp2.900. Kemudian untuk anak yang kedua, saya akan membelikan 1 pisang, 2 jeruk, dan 2 apel. Nah, dengan harganya Rp4.000. Untuk anak saya yang ketiga, membeli 1 pisang, 1 jeruk, dan 2 apel dengan harga Rp3.200. Nah, saya ingin tahu berapa harga masing-masing dari pisang, jeruk, dan apel. Oke, kita lihat permasalahan ini, kita jawab dengan menggunakan SPLTP. Untuk permasalahan dapat diselesaikan dengan mengubah permasalahan dalam bentuk kalimat matematika atau dalam bentuk model matematika. Saya akan memisalkan harga 1 pisang yaitu X, harga 1 jeruk yaitu Y, dan harga 1 apel adalah Z. Maka dari pernyataan-pernyataan yang tadi dapat diperoleh 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 2.900. Untuk anak yang kedua, X ditambah 2Y ditambah 2Z sama dengan 4.000. Sedangkan untuk anak yang ketiga, X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 3.200. Nah, untuk menentukan nilai X, Y, dan Z, saya akan menggunakan metodenya metode gabungan ya antara eliminasi dan substitusi. Penyelesaiannya saya akan menggunakan eliminasi terlebih dahulu. Dari sistem persamaan di atas, terdapat 3 variabel, yaitu X, Y, dan Z. Untuk menentukan nilai masing-masing variabel, terlebih dahulu hilangkan atau mengeliminasi salah satu variabel-variabelnya, sehingga diperoleh sebuah persamaan dengan 2 variabel. Kemudian eliminasi lagi 1 variabel lainnya sehingga diperoleh nilai salah satu variabel yang tersisa, dan variabel lainnya pun dapat ditentukan nilainya. Oke, untuk persamaan ini saya akan mengeliminir Z. Sehingga saya ambil persamaan 1 dan 2. Yaitu 2X plus Y plus Z sama dengan 2.900.
Persamaan 2-nya X plus 2Y plus 2Z sama dengan 4000. Nah, karena saya akan mengeliminir Z, maka nilai Z ini harus sama. Sehingga persamaan 1 saya harus mengalikan 2. Dengan 2 ya. 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 2900. Nanti kita kalikan 2 sehingga 2X dikalikan 2 adalah 4X. 2Y, Y dikalikan 2 adalah 2Y. Z dikalikan 2 adalah 2Z sama dengan 2900 dikalikan 2 adalah 5800. Sedangkan X plus 2Y plus 2Z sama dengan 4000. Ini kita tidak usah mengalikan. Nah, tinggal kita kurangkan. 4X dikurangi X sama dengan 3X. 2Y dikurangi 2Y adalah 0, 2Z dikurangi 2Z juga 0, sehingga diperoleh 5.800 dikurangi 4.000 yaitu 1.800, sehingga 3X sama dengan 1.800, maka X sama dengan 600, maka diperoleh nilai X adalah 600. Untuk eliminasi yang kedua, saya akan mengambil persamaan 2 dan 3, yaitu dengan eliminir Z. Ya, karena tadi yang Z, sekarang harus Z lagi. Persamaan 2X plus 2Y ditambah 2Z sama dengan 4000. Kemudian X plus Y plus 2Z sama dengan 3200. Nah, ini karena nilai Z sudah sama, maka kita tinggal dikurangi ya. Dikurangkan X dikurangi X 0, 2Y dikurangi Y adalah Y, Z 2Z dikurangi 2Z-nya 0, sama dengan 4000 dikurangi 3200, berarti 800. Nah, kita sudah mendapatkan nilai Y 800. Berarti nilai X sudah diketahui, nilai Y sudah diketahui. Nah, kemudian saya akan menggunakan substitusi. Substitusikan nilai X 600 dan nilai Y 800 ke persamaan. Nah, sekarang kita pilih persamaan mana yang paling sederhana. Saya akan memilih ke persamaan 1 ya. 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 2900. Nah, sekarang kita tinggal masukkan 2 kali X-nya 600 ditambah Y-nya 800 ditambah Z sama dengan 2900. 2 kali 600 1200 ditambah 800 ditambah Z sama dengan 2900. Oke, 1200 tambah 800 berapa? 2000 ya. 2000 ditambah Z sama dengan 2900, sehingga Z-nya 2900 dikurangi 2000, berarti tinggal Z-nya 900. Oke, maka ditemukan hasilnya nilai X sama dengan 600, Y sama dengan 800, Z-nya sama dengan 900. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 600, 800, 900. Untuk menguji apakah jawaban benar atau tidak, kita masukkan nilai X, Y, Z ke persamaan. Kita ambil persamaan yang pertama. 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 2900. Masukkan tadi nilai X-nya 600. Berarti 2 kali 600 ditambah Y-nya 800 ditambah Z-nya 900 sama dengan 2900. Maka di sini jawabannya 2900 sama dengan 2900. Itu benar. Sekarang untuk persamaan yang kedua, kita uji lagi. X ditambah 2Y ditambah 2Z sama dengan 4000. X-nya 600, Y-nya berarti 2 kali 800 ditambah 2 kali 900 sama dengan 4000. Maka 600 ditambah 1600 ditambah 1800 sama dengan 4000. Jadi 4000 dengan 4000 berarti jawabannya benar. Satu lagi untuk persamaan yang ketiga. X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 3200. X-nya 600, Y-nya 800, Z-nya berarti 2 kali 900 sama dengan 3200. Jawabannya 3200 sama dengan 3200.
berarti benar. Jadi, harga satu pisang Rp600, harga satu jeruk Rp800, dan harga satu apel Rp900. Sekian pembahasan tentang konsep SPLTV dengan menggunakan media. Sampai jumpa dalam pembahasan soal berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.